menjadi dua muttasil, yaitu dhamir muttasil mustatirin, baik dari yang mustatir atau tersimpan, au barizin maupun baris atau yang nampak, au munfasil dan dhamir munfasil. Nah, baik. Ini kita bahas dulu empat bait yang pertama dari babul ma'rifati wan nakirah. Maka di sini kalau kita bicara pembagian di sini benda itu ditinjau dari sudut pandang atau segi kejelasan atau juga bisa kita bicara keumuman ya, keumuman atau kekhususannya, keumuman dan kekhususannya. Maka isim dia ada isim nakirah, ada isim ma'rifat. Sudah. Jadi di bait pertama dan bait kedua yang awal itu ya bicaranya hanya ini. Ini saya kalau kita bicara isim itu isim bisa dibagi-bagi nanti macamnya kan, berdasar apa. Nah, di bab ini ya, ini pembagian isimnya berdasarkan dari segi kejelasannya, dari segi keumuman dan kekhususannya. Maka ini pembagiannya ada dua. Yang pertama adalah isim nakirah, yang kedua adalah isim ma'rifat. Baik. Kemudian kita definisikan dulu di situ apa itu isim nakirah. Mu'allif di situ menjelaskan sangat sederhana, ya, sangat jelasnya. Isim nakirah itu apa? Isim nakirah itu adalah ya semua isim yang dia dapat menerima al-mu'akhirah. Al-mu'akhirah itu apa? Ya, dia adalah al-ta'rif. Jadi al-mu'akhirah itu adalah al yang bisa menerima isim nakirah itu adalah isim yang bisa menerima al-mu'akhirah atau al-ta'rif. Sudah. Kalau kita definisikan yang lain ya, sebenarnya dia berlaku ya, isim ini yang isim yang berlaku atau bersifat umum. Dia masih umum, general. Kemudian juga kalau bisa kita bilang dia belum jelas objeknya. Atau kita juga bisa bilang dia apa? Mencakup semua. Dan dia juga si isim nakirah ini dia tidak disandarkan kepada isim ma'rifat. Nanti kalau disandarkan kepada isim ma'rifat, ceritanya lain. Jadi ini kalau saya tambahkan ya, penjelasan apa itu definisi isim nakirah. Dia yang pertama tidak dapat menerima ini tadi saya isim yang dapat menerima al-mu'akhirah atau al-ta'rif. Kemudian dia bersifat umum, belum jelas objeknya, dan bisa mencakup semua. Mencakup semua itu maksudnya gini, misalnya ada kata rajulun. Kata rajulun itu berlaku untuk setiap lelaki yang telah balik misalnya. Jadi dia digunakan untuk memperlakukan pemutlakan ya, terhadap apa isim yang sejenis. Sehingga salah satu anggota dapat menjadi pengganti bagi anggota yang lain. Tapi kata rajulun itu berlaku untuk semua lelaki yang sudah balik. Atau misalnya ada kata talibun, umum. Siapa talibunnya nggak tahu. Pokoknya semua talib.
Madrasatun ya, sekolah-sekolah yang mana? Ya umum. Apa saja sekolah bisa. Enggak jelas. Nah, dan dia nanti bisa dimasuki apa? Kan itu. Ini al-madrasatu at-talibu ar-rajulu al-kitab. Dia juga tidak disandarkan pada isim ma'rifat. Nah, ini adalah penjelasan atau definisi dari isim nakirah. Nah, nanti penjelasan yang cukup panjang ya, adalah penjelasan yang berkaitan dengan isim ma'rifat. Ini ceritanya nanti ada dibagi-bagi gitu ya. Ada 6 macam. Di isim ma'rifat ini terbagi menjadi 6 jenis, 6 macam. Di selain isim ma'rifat, isim terbagi menjadi 6. Al-awwalu mudmaru. Nah, yang pertama adalah isim dhamir. Terus saya jelaskan dulu ini isim ma'rifat ini apa gitu. Isim ma'rifat ini definisinya ya kebalikannya. Kalau isim nakirah itu tidak jelas objeknya, ini dia sudah menunjukkan sesuatu atau objek yang tertentu. Jadi dia khusus tertentu. Contoh, kalau tadi misal tadi apa? Kitabun, berarti di sini al-kitabu. Ya. Ada lagi misalnya al-madrasatu. Ini al ini menunjukkan dia isim ma'rifat. Salah satu tandanya isim ma'rifat di sini. Kalau alnya hilang, jadi kalau ini hilang nanti jadi apa? Nakirah. Alnya hilang dia jadi nakirah. Jadi si nakirah ini nanti bisa menerima al-ta'rif. Nah, seperti itu. Jadi ini definisi dari isim ma'rifat. Baik. Nah, kita masuk tadi ke fal awwalu mudmaru ya. Jadi yang pertama adalah isim apa? Dhamir. Isim yang ma'rifat, yang tergolong ma'rifat yang pertama adalah isim dhamir. Apa itu isim dhamir? Isim dhamir ini adalah isim yang sebagai kata apa? Ganti. Ya, isim digunakan sebagai kata ganti. Kinayah ya. Kalau kita lihat baiknya tadi kinayah. Yubna bihi an dhahirin ayan tahu. Jadi dia dipakai sebagai kinayah atau kata ganti dari isim dhahir. Yang menunjukkan, nah dia menunjukkannya dibagi menjadi 3 ini. Kata nazim ya. Fayantami lil ghaibi wal huduri wat takallumi. Dia menunjukkan yang pertama makna ghaib. Makna ghaib berarti ini untuk kata ganti orang ketiga. Kemudian wal huduri berarti hadir. Hadir berarti orang ketiga. Wat takallumi dan mutakallim berarti ini jadi isim dhamir ini digunakan untuk sebagai kata ganti. Ada yang untuk makna ghaib berarti orang ketiga, ada juga yang untuk orang kedua berarti dia hadir, yang ketiga adalah orang pertama, dia orang pertama adalah mutakallim. Lalu Azim mengatakan rahimahullah waqassamuhu thaniyan limuttasil. Jadi para ahli nahwu itu membagi isim dhamir ini menjadi 2, yaitu dhamir muttasil dan dhamir munfasil. Si dhamir muttasil ini terbagi lagi mustatirin atau barizin, yaitu mustatir atau yang kedua adalah baris. Kalau saya buat bagiannya seperti ini, jadi dhamir ya, ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah muttasil.
Yang kedua adalah ada dhamir munfasil. Nah, si dhamir mutasil ini masih kita bisa bagi lagi di dua macam. Yang pertama adalah dhamir barid atau mustatir juga. Mustatir ya. Kemudian yang kedua adalah dhamir barid. Si dhamir mustatir ini terbagi jadi dua lagi nanti. Ini tidak ada di kitab, saya tambahkan penjelasannya saja. Ya. Yang pertama adalah jawazan. Jawaz. Yang kedua adalah wujuban. Ini pembagian dhamir. Kalau secara bagan, ya saya buatkan seperti ini. Dhamir terbagi jadi dua, ada dhamir muttasil, ada dhamir munfasil. Yang pertama, kita bahas dulu apa itu dhamir muttasil di sini. Di mana dhamir muttasil ini kita bisa bagi dia menjadi dua macam. Yaitu yang mustatir, berarti dia dhamir ini tersembunyi. Yang kedua adalah dhamir baris. Dhamir baris itu dhamirnya selalu tampak. Kalau yang munfasil nanti dia nggak ada yang mustatir, dia semuanya baris, selalu tampak. Nah kemudian si mustatir ini bisa kita bagi lagi menjadi jawaz dan wujub. Apa itu jawaz, apa itu wujub, insya Allah kita bahas kemudian. Baik, ini sekilas tentang isim dhamir. Ya, kita akan lebih agak dalam lagi menjelaskan isim dhamir ini. Yang pertama adalah dhamir muttasil. Dhamir muttasil. Baik, dhamir muttasil dia semuanya itu ciri-cirinya dia bersambung dengan kata. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Dia selalu nyambung gitu. Baik kata itu berupa isim, atau berupa fi'il, atau berupa huruf. Jadi dia ini tidak dapat berdiri sendiri. Dia selalu bersambung. Ini contoh yang nyambung dengan isim misalnya. Misalnya kata betul. Ini ada kata ganti. Kata betul, nah itu ini kok isim. Ini harusnya apa? Contoh fi'il ya. Yang isim misalnya kita buhu. Salah. Kita buhu. Kitabnya. Nah ini dia nyambung dengan kata benda dengan isim. Kalau yang fi'il tadi saya salah contoh tadi. Kata betul misalnya. Kata betul. Saya sudah menulis. Kalau dia yang nyambung dengan huruf, misalnya fihi. Jadi ini ada dhamir hu, ya. Ada dhamir tu, di sini ada hi di sini. Itu semua adalah dhamir muttasil yang dia bersambung dengan kata sebelumnya kan.
Kitabuhu nyambung dengan isim, katabtu nyambung dengan fiil, fihi hi-nya nyambung dengan huruf. Nah, ciri-ciri yang lain dari dhamir mutasil ini, dia tidak bisa menjadi permulaan kalimat. Atau kata lain, dia nggak bisa menjadi mubtada. Dan juga dia tidak bisa terletak setelah illah. Illah, tidak bisa. Ini ciri-ciri apa? Dhamir muttasil. Dia bersambung dengan kata, tidak dapat berdiri sendiri, tidak bisa menjadi permulaan kalimat, tidak bisa terletak setelah ilah. Kemudian kita bahas dulu pembagian dhamir mutasil. Tadi dhamir mutasil sudah dijelaskan sebelumnya, dia terbagi menjadi berapa? Dua. Bagi menjadi dua, yaitu mustatir dan dhamir baris. Ya. Kita bahas dulu dhamir mustatir sekarang. Dhamir mustatir ini definisinya dia adalah dhamir yang tersimpan, tidak kelihatan, tidak kelihatan dhamirnya, kata gantinya nggak bisa dilihat. Nah, ini dhamir mustatir ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah jawazan tadi, ya, jawazan. Nah, jawazan ini dia dapat diganti dengan isim zahir. Isim yang zahir itu yang kelihatan. Nah, dia bisa diganti dengan isim zahir. Contohnya apa? Contoh, ya, jadi ini contohnya adalah semua fi'il madhi ataupun fi'il mudhari dengan dhamir ghaib atau ghaibah. Jadi semua fi'il madhi, semua fi'il mudhari yang dhamirnya itu dhamir ghaib atau ghaibah, berarti orang ketiga kan. Ya, dia ini adalah jawazan. Jawazan ini maksudnya dia bisa diganti dengan isim zahir yang semakna. Kalau saya punya misalnya zaitun koma gitu, kalimat zaitun koma, zait berdiri, ini susunannya adalah mubtada khabar. Dan ini bisa seperti ini nanti, zaitun koma koma huwa. Nah, ini. Jadi di koma ini, kata koma ini kan mengandung kata ganti orang ketiga, huwa. Maka ini bisa diganti dengan huwa. Bisa dipahami ya, semoga bisa difahami. Jadi ini kalau jawazan ini boleh diganti, bisa diganti dengan isim zahir yang semakna. Huwa di sini kan mengganti
Zaid kan gitu. Kembalinya pada Zaid. Jadi si kata koma ini memuat isim, ya isim orang ketiga kan, isim ghaib itu huwa. Lalu yang kedua, dhamir mustatir yang wujub. Wujuban. Kalau wujuban ini tidak bisa diganti. Oleh isim zahir yang semana atau dengan isim zahir yang semana. Jadi di sini ya si wujuban ini isim zahirnya ini harus tersembunyi, harus tidak kelihatan. Contoh ketika ada fi'il amr ya, misalnya ini fi'il amr dengan dhamir anta misalnya. Saya kata apa? Kata tulislah, uktub. Nah ini kata uktub, bacalah, tulislah. Nah, ini domirnya nggak kelihatan, tapi dia mengandung domir anta. Ini dia memuat domir anta. Kemudian kalau dibicarakan di situ ada domirnya itu takdiruhu anta. Ya, domir mustatir, domirun mustatirun, takdiruhu anta. Lalu fi'il mudhari. Contohnya contoh yang kedua adalah di dalam fi'il mudhari. Ini ada 3 macam yang diawali ada tak khitab wahid. Misalnya ini ada tashkuru, atau yang dia diawali hamzah, misalnya ashkuru, atau dia diawali dengan nun nahnu. Apa jadinya? Nashkuru. Nah, ini contoh dhamir mustatir wujuban yang dia tidak bisa digantikan oleh isim zahir yang semakna. Ya sudah, ashkuru, nashkuru, tashkuru untuk fi'il mudhari'nya. Kalau fi'il amrnya uktub, apa misalnya ijlis misalnya. Atau misalnya lagi iqra, seperti itu. Ini pembagian dari dhamir mustatir. Ada dhamir mustatir jawazan, ada wujuban. Baik, ini pembahasan tentang dhamir mustatir ya. Yang lain misalnya apa? Yang takdiruhu huwa itu kata darosa misalnya ya, di fi'il madhi. Takdiruhu huwa, darosa itu orang ketiga kan. Atau misalnya yang lain misalnya darosat nih untuk muannas. Misalnya apa? Dhamirun mustatirun takdiruhu, apa kalau darosat takdirnya iya. Kalau yang tadi tashkuru itu takdirnya siapa?
anta. Domir mustatir takdiruhu anta. Kalau misalnya ashkuru, takdirnya siapa? Takdiruhu ana. Nashkuru, takdiruhu nahnu. Ya, demikian ya, ini. Semoga mudah difahami. Kalau koma tadi takdiruhunya huwa. Ini saya tambahin lagi keterangan ini takdirnya ini. Koma ini takdiruhu huwa. Kemudian kalau qomat berarti takdiruhu hiya. Uktub ini takdiruhu anta. Ya, domir mustatir takdirunya anta. Tashkuru domir mustatir takdiruhu anta juga. Ashkuru domir mustatir takdirnya adalah ana. Nashkuru domir mustatir takdirnya adalah nahnu. Baik, saya mohon izin ya, hari ini nggak ada istirahat seperti kemarin, jadi nanti mungkin selesainya agak lebih awal, mungkin 7/4 ya, semoga selesai lah. Baik, kita lanjutkan lagi. Sudah selesai yang domir mustatir. Sekarang yang domir baris. Kalau domir baris ini ya sederhana. Dia domir yang bentuknya tampak. Bentuknya tampak dan dia dapat diucapkan. Kelihatan secara kasat mata ya. Secara pengucapan juga dia terlihat. Contohnya apa? Contohnya di dalam fi'il ini ya, fi'il madhi misalnya, qara'tum misalnya. Ini kan domirnya tampak ini. Apalagi qara'na, qara'tuma, qara'tu dan seterusnya. Ini adalah domir yang domir baris, semuanya kelihatan. Qara'tunna. Kalau mau cari yang lain ya apa tasrif itu ya. Misalnya apa lagi di yang lain ada nasoro, nasortum, nasorna, sortuma, sortunna, nasortu, nasorna gitu. Seperti itu. Ini adalah domir baris. Kayaknya ini tidak perlu dijelaskan lebar-lebar. Ini sudah jelas. Dia kelihatan dan dia nyambung kan itu. Ini masih yang mutasil kan. Mutasil itu ya nyambung kelihatan. Nyambung dengan apa tadi ya? Nyambung dengan fi'il dalam hal ini. Baik, ini yang domir baris. Saya cukupkan ini domir baris karena nggak perlu panjang lebar. Nah sekarang domir munfasil. Kalau domir munfasil ini adalah kebalikannya domir mutasil. Dia domirnya terpisah. Terpisah.
Kalau mutasil tadi nyambung dengan fiil, bisa nyambung dengan isim, bisa nyambung dengan huruf. Kalau yang ini dia terpisah. Selain itu ya, kalau tadi yang mutasil tidak bisa dijadikan mubtada atau permulaan kalimat, dia bisa. Mutasil ini bisa dijadikan permulaan kalimat atau mubtada, dan juga dapat terletak setelah ilah. Nah, cakupan dari dhamir munfasil ini adalah mencakup ya, semua dhamir yang 14 itu. Apa dhamir yang 14? Apa coba dhamir yang 14? Yang tahu? Dhamir yang 14? Huwa huma hum. Iya, baik. Baik Mas Rizky. Jadi ada huwa huma hum, ya huma hunna. Sambil ingat-ingat ya. Yuk, kita tulis saja di sini. Ada huwa, ada huma, huwa huma, ada lagi hum, ada lagi iya, ada lagi huma juga. Ini kita tasrif aja ini. Hunna. Ada lagi yang orang kedua, anta, antuma, antum, antum, anti ya, anti, bedakan, anti, antuma juga, antumna, kemudian ada ana, ada nahnu. Berapa yang 14 ya? 662. Baik. Ini semuanya adalah dhamir munfasil. Ya, dhamirnya terpisah. Dia bisa berdiri sendiri ya kan? Dia juga bisa menjadi mubtada. Dia terletak setelah ilah juga bisa. Misalnya huwa siapa? Huwa mudarris, huwa mudarrisun, huwa talibun, ana muhandisun. Misalnya ini tadi ana huwa itu jadi mubtada. Misalnya ya talibatun, ya ini mubtada, dan dia terpisah, tidak nyambung dengan apa? Fiilnya, tidak nyambung dengan isimnya, tidak ada nyambung di situ. Bisa terletak setelah illa anta, illa ana, kecuali saya, kecuali kamu. Rupanya apa? 14 ini, semua 14 ini adalah dhamir munfasil ya. Dan ini mencakup tadi kan, orang pertama, orang kedua, orang ketiga, baik yang tunggal maupun yang jamak. Kita lanjutkan. Ini kita sudah selesai di bagian pertama. Sekarang di bait ini ya, Nazim mengatakan sanil ma'arifi syahiru bil alam. Jenis isim ma'rifat yang kedua yaitu disebut dengan atau dikenal dengan isim alam. Contohnya Kaja'farin wa Makkatin
Wakal haram, ada kata Ja'far ini nama orang, Makkah ini nama tempat, Al-Haram ini juga nama tempat. Kemudian isim alam itu terbagi-bagi ini di sini macamnya. Wa ummu Amrin, contoh isim alam adalah ibunya Amr atau ummu Amr. Wa Abi Sa'idin, itu bapaknya Sa'id, Abu Sa'id. Jadi kalau ada ummu siapa gitu, Abi siapa, berarti itu adalah isim alam. Berarti dia ma'rifat. Wa nahwi kahfiz zulmi, ada contoh yang lain, yaitu yang dia tersusun dari dua kata. Ada kahfiz zulmi, kahfuz zulmi, dia tersusun dari dua kata. Kemudian war-rasyidi, ar-rasyid. Lalu fama ata minhu bi ummin wa au bi abu. Isim alam yang tadi itu diawali dengan ummu atau diawali dengan abu. Ummu siapa, abu siapa gitu ya. Maka itu disebut dengan fakunyatun, disebut dengan kunyah. Disebut dengan kunyah. Wa ghairuhu ismun. Selain itu tadi, ya, selain yang diawali itu tadi abu, ummu, dia disebut dengan alam isim atau nama, ya nama. Ismun ya nama. Au laqab atau laqab, julukan. Ya. Kemudian fama bimadhin, adapun alam yang menunjukkan madhin itu sanjungan, pujian. Au bizammin atau celaan, musyiru disebut falaqabun, ya dia disebut dengan laqab. Jadi nama yang dia kontennya itu bisa berupa pujian, sanjungan ya. Pujian, sanjungan ataupun celaan itu disebut dengan laqab, julukan. Wal ismu, adapun alam isim itu apa? Ma la yush'iru, adalah yang dia tidak menunjukkan sanjungan atau celaan, yang berarti dia adalah nama asli, nama sebenarnya. Gitu. Saya coba buat ringkasan catatannya dari yang kedua ini. Ya, tadi yang pertama adalah isim dhamir, yang kedua ini adalah isim alam. Isim alam ini mencakup, kalau tadi di baitnya ya, ada Ja'far, ada Makkah. Jadi bisa berupa nama. Nah, namanya nama apa? Bisa nama orang, bisa nama tempat, atau apapun lah yang dia, apapun ya. Saya tulis saja D dan sebagainya. Yang penting dia nama gitu. Bisa nama merek, bisa nama produk, bisa nama, pokoknya nama. Ini adalah isim alam. Nah, di bait ini tadi isim alam ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah nama asli, ismun atau al-ismu. Saya pakai al aja. Ini adalah nama asli. Dia selain apa? Selain julukan atau gelar. Nama asli ya, nama kita semua, nama asli itu adalah isim alam. Nah, nama asli ini terdiri dari 2. Bisa bentuknya ini saya bagi lagi, ini bisa bentuknya mufrad. Ini bisa bentuknya mufrad. Maksudnya mufrad itu satu kata. Contohnya ya Pak Ali,
Ada Maryam gitu kan. Ada Ahmad dan seterusnya. Lalu bisa jadi dia bentuknya tidak mufrad, bentuknya adalah susunan idhofah misalnya. Ada mudhof sama mudhof ilaihnya. Abdullah ya, Abdurrahman, Abdullah, Abdul Karim, Abdul Hakim. Ini susunannya adalah idhofah. Kalau nama kota dia tersusun dari idhofah gitu lah. Dia nama asli ya namanya emang itu gitu. Ini ada yang mufrad, ada yang idhofah. Lalu jenis isim alam yang berikutnya yaitu al-kunyah. Kunyah ini adalah apa? Tadi contohnya di baitnya diceritakan Ummu Amrin ya kan. Kunyah ini adalah yang pakai abu, pakai ummu. Ini disebut dengan kunyah. Ya. Ini adalah isim alam. Contohnya tadi, ini nggak perlu saya kasih contoh ya. Tadi perlu dikasih itu. Selain itu apa? Ini ya, umum ya. Saya nggak usah kasih contoh. Sudah jelas lah. Itu di contoh yang di buku sudah ada. Kemudian yang ketiga adalah laqab. Ini gelar, julukan, gelar. Dia bisa celaan, bisa sanjungan, ya ini terbagi jadi dua. Bentuknya sanjungan, dan juga bentuknya celaan. Misalnya, contoh di situ adalah Rashid, Zainal Abidin, Sahibtu Sirri, gitu. Itu julukan. Julukan yang jelek itu apa ya? Apa? Ada dulu di orang Arab zaman dulu itu ada Al-Asha. Itu julukan untuk orang Arab yang dia rabun, matanya nggak kuat penglihatannya. Begitu. Ini isim alam. Jadi tiga, ada nama asli, ada kunyah, ada laqab. Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang kita sudah masuk yang ketiga, keempat, yang ketiga. Ini adalah salisuha isyaratun kadza wa dhi. Yang ketiga itu bagian dari isim ma'rifat adalah isim isyarah. Contohnya apa? Za dan zi. Apa dulu isim isyarah? Isim yang ketiga isim isyarah. Isim isyarah ini adalah kata tunjuk untuk menunjukkan sesuatu. Lil bait ini untuk menunjukkan benda yang jauh. Kalau kita mau buat tabel, ini ada, saya bilang ini ada adatnya, ada mufrad. Ini ada mufrad,
ada yang musanna. Ini saya bahas dulu yang dekat ya. Ini untuk yang pertama adalah yang dekat. Ini ada yang muzakkar, ada yang al-mu'annas. Ada yang mu'annas, ada yang muzakkar. Kalau yang mufrad ini ada yang jamak ya, jamak alif. Mufrad contohnya adalah apa? Hadza. Kalau mu'annas contohnya apa? Hadhihi. Hadza, hadhihi. Kalau yang musanna apa? Hadza, hadzani. Atau juga bisa pakai hadzaini kan? Hadzaini. Kalau mu'annas hatani, hataini. Kalau yang jamak haulai ya. Haulai. Kalau yang mu'annas sama juga. Haulai. Nah, seperti inilah pembagiannya ya. Ini lil qarib. Kalau kita bilang ini semua adalah ma'rifat. Hadza, hadhihi, hadzani, hataini, hadzaini, hatani, haula. Ini untuk ismul isyarah lil qarib, yaitu isim isyarat yang digunakan untuk menunjuk sesuatu yang dekat. Nanti akan beda. Yang ditunjuk itu mudzakkar atau mu'annas, beda. Ya. Sekarang kita bahas yang isim isyarah lil qarib. Kalau yang jauh, misalnya yang jauh atau lil ba'id, ya, saya pakai sama kayak yang tadi al-adas, ada mufrad, ada musanna, ada jamak, ini ada al-mudzakkar, ada al-mu'annas. Mudzakkar kalau yang jauh itu pakainya zalika, mudzakkar mufrad. Zalika. Atau gini, harokatnya diberdirikan. Zalika. Kalau yang mu'annas pakainya tilka. Kalau musanna zanika. Zanika. Atau zainika. Zainika. Kalau yang mu'annas tanika. Tanika. Atau tainika. Kalau yang jamak seperti ulaika. Ulaika. Sama kalau yang mu'annas juga. Ini untuk yang lil ba'id. Ini adalah semua kata tunjuk isim isyarah. Jadi dia ini ma'rifat. Baik, untuk isim isyarah ini penjelasannya. Jadi ada yang lil ba'id, lil qarib, ya, macamnya seperti itu. Sekarang kita pindah ke yang keempat. Ada isim apa tadi? Isim mausul. Kata nazim adalah rabi'uha mausulul ismi kalladhi. Yang keempat ini adalah isim mausul. Contohnya adalah alladhi. Isim mausul ini apa sih? Dia adalah kata sambung. Kata sambung ini kita bagi menjadi dua. Isim mausul ini kita bagi menjadi dua ya. Yang pertama ada yang sifatnya umum. Yang kedua ada sifatnya khusus. Yang umum ini ada dua. Kita bagi jadi dua. Yang pertama adalah untuk yang berakal, lil akil. Contohnya adalah man, siapa.
Ini isim mausul yang lil aqil, untuk orang. Ini sesuatu yang berakal atau untuk orang. Isim mausulnya adalah pakainya man. Kemudian yang kedua, li ghairi aqil, untuk yang tidak berakal. Atau ini untuk benda, pakainya mausulnya adalah ma. Apa? Kemudian, nah sekarang yang khusus. Yang khusus ini akan disesuaikan dengan jenis bilangan. Jadi ini menyesuaikan ya, menyesuaikan jenis dan bilangan isim. Kalau kita mau pakai tabel yang isim mausul khusus ini, ya saya coba contoh. Ya, ada mufrad, yang ada jamak. Ini untuk yang mudzakkar. Ini adalah yang al-muannats. Mudzakkar mufrad ini nanti pakainya saya adalah allazi. Kalau muannats berarti pakainya al-lati. Kalau musanna berarti apa? Alladzani. Atau alladzaini. Alladzani, zaini. Kalau muannats berarti allatani atau allataini. Kalau jamak berarti alladzina. Ya. Kalau yang muannats berarti allati. Atau bisa juga pakai allai, apa namanya, isim mausul yang khusus, dan dia menyesuaikan jenis dan bilangan isim. Allazi kalau mudzakkar, mana allati, alladzani musannanya, alladzaini, allatani, allataini, alladzina, allati, allai. Yang kelima, isim ma'rifat yang kelima adalah dibait yang kelima adalah khamisuha mu'arrafun bi harfi al kama taqulu fil mahallil mahall. Yang kelima ini adalah isim dengan al. Isim dengan al. Ini tidak usah panjang lebar ya. Contohnya ya semua isim yang diawali dengan al. Ya. Jadi sudah kita contohkan al mudarrisu, ya, al masjidu. Ini semua yang ada al-alnya ini adalah ma'rifat. Ya. Ini kalau dicontoh di nazamnya ini kama taqulu fil mahallin al mahal. Fi mahallin. Kalau apa yang nakirah itu mahallun, nah, kalau dimarifatkan tambah al jadi al mahal. Lalu yang keenam sekarang. Yang keenam, sadisuha makana min mudhafi li wahidin min hadhihi al-asnafi. Keenam adalah isim ma'rifat yang bagian dari isim ma'rifat yang keenam adalah isim yang dimudhafkan dengan salah satu isim ma'rifat. Jadi ini kalau bahasa mudahnya adalah isim yang disandarkan. Sandarkan kepada siapa? Ya. Yang kepada salah satu dari isim yang 5. Diidhofahkan dengan isim yang 5 tadi.
kalau di sini contohnya kaqaulika ibni wabnu zaidin wabnu dhi wabnul ladzi darabtuhu wabnul badhi. Ada kata-kata ibni, anakku, ibnu zaidin, anaknya Zaid, ibnu dhi, putranya orang ini, ibnul ladzi darabtuhu, jadi putranya si anak lelaki yang tak pukul, yang saya pukul. Wabnul badhi, anaknya lelaki yang kecil. Ini kalau kita bagi ya, ini idhofah ini nanti ada satu idhofah dengan domir. Dia diidhofahkan dengan domir. Contohnya qalamuhu. Ini saya ambil contoh yang di luar di luar natom. Kalau di yang natom itu ibni itu anakku. Qalami. Penaku, ini kan penaku, ini idhofah dengan domir. Ada lagi yang idhofah dengan isim alam. Misalnya Kitabu Zaidin. Kalau di sini contohnya Ibnu Zaidin, anaknya Zaid. Saya kasih contoh yang lain, ini Kitabu Zaidin. Jadi ini ada idhofah dengan isim alam. Kitab ini kan aslinya nakirah. Tapi karena dia diidhofahkan dengan Zaid, maka dia jadi ma'rifat. Kemudian yang idhofah yang ketiga adalah idhofah dengan isim isyarah. Idhofah dengan isim isyarah, jadi kalau di sini contohnya adalah ibnul ladzi darabtuhu. Di sini saya contohkan yang lain, misalnya Kitabu alladzi yaqumu jadidun. Jadi ini kitabul ladzi yaqumu jadidun. Maksudnya adalah bukunya orang yang sedang berdiri itu. Isim mausul. Bukunya orang yang sedang berdiri itu baru. Kemudian yang keempat ya, idhofah dengan isim mausul, alladzi isim mausul. Sekarang ini yang isim syarah ya. Isim syarah ya. Kalau saya contohkan misalnya ummu hadzal rajuli misalnya. Ummu hadzal rajuli. Ibunya anak ini. Ummu hadzal rajuli. Ini diidhofahkan dengan isim isyarah. Terus yang terakhir adalah idhofah dengan isim yang didahului al. Contohnya ahlul hadis. Ahlul hadis, kitabul lughah, babul masjidi, dan seterusnya ya. Itu yang keenam. Baik, ini cukup panjang pembahasannya karena saya tidak hanya membahas dari matannya, saya coba tambahkan penjelasan-penjelasan faidah-faidah supaya antum dapat tambahan gitu ya. Meskipun mungkin sebagian besar antum sudah pernah belajar bahasa Arab dengan kitab yang lain, tapi di sini saya coba tambahkan selain kita bercamatan, tapi ini ada penjelasan-penjelasan yang lain yang semoga bisa menambah pengetahuan dan semoga bermanfaat untuk dipraktekkan nantinya. Baik, hari ini rekapnya kita belajar ada dua macam isim, yang mana isim ini ditinjau dari pembagiannya ya, ditinjau dari segi kejelasan atau keumuman atau kekhususannya. Isim nakirah yang dia sifatnya masih umum, belum jelas bendanya,
Dia bisa menerima al gitu ya. Kemudian yang kedua adalah ada isim ma'rifat. Isim ma'rifat ini sudah tertentu, sudah jelas sifat khusus. Dan isim ma'rifat ini terbagi menjadi beberapa macam. Ada isim dhamir. Ada isim dhamir ini ada dua, ada dhamir muttasil dan dhamir munfasil. Untuk dhamir muttasil ini terbagi menjadi dua, ada mustatir yang tersembunyi dan dhamir baris. Untuk dhamir mustatir tadi ada yang jawaz dan wujub. Kemudian untuk yang munfasil itu semuanya adalah baris. Lalu yang isim ma'rifat yang kedua ada isim alam. Ada nama orang, ada nama kunyah, ada laqab. Ya, tidak hanya nama orang ya, nama asli ya. Bisa nama orang, bisa nama benda, nama tempat dan seterusnya. Yang ketiga adalah isim ma'rifat itu isim isyarah, kata tunjuk. Kemudian yang keempat ada isim mausul, kata sambung. Yang kelima ada isim yang disertai al. Yang keenam adalah isim yang dimudhafkan dengan salah satu dari isim ma'rifat yang di atas yang disebutkan tadi sebelumnya. Baik, ini insyaallah materi untuk hari ini. Jazakumullah khairan masih bisa bergabung dan belajar bersama-sama. Semoga bermanfaat dan semoga Allah tambahkan terus ilmu kita, Allah berikan pemahaman, dan semoga apa yang kita pelajari ini bisa kita manfaatkan untuk hal-hal yang baik, terutama memahami agama ini. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi